Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Zidan, NIM 610342008 dari Prodi PJSD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang lingkungan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen Bapak Imam Irfan. Langsung saja menuju materi. Yang pertama, ada pengertian ilmu pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruangan dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Sedangkan fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak, kepribadian, dan agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama ada lingkungan keluarga atau informal. Yang kedua ada lingkungan sekolah atau formal. Yang ketiga lingkungan masyarakat atau non-formal. Yang pertama lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, dan melindungi, mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Beberapa yang termasuk di dalam pendidikan informal. Yang pertama ada agama, kemudian budi pekerti, kemudian etika, kemudian sopan santun, moral, dan yang terakhir ada sosialisasi. Anak dalam menjalani pendidikan di lingkungan keluarga biasanya menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. 2. Figur orang tua yang tidak mampu memberikan keteladanan pada anak. 3. Orang tua tidak bisa memberikan kepercayaan kepada anak. 4. Sosial ekonomi keluarga yang kurang atau sebaliknya yang tidak bisa menunjang belajar. 5. Kasih sayang orang tua yang berlebihan sehingga cenderung untuk memanjakan anak. Dasar-dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anaknya meliputi hal-hal berikut. 1. Dorongan atau motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. 2. Dorongan atau motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius, spiritual yang dijiwai ketuhanan yang Maha Esa. 3. Tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat, bangsa dan negaranya, bahkan kemanusiaan. Yang kedua ada lingkungan sekolah.
Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Pendidikan di sekolah mencakup pendidikan umum dalam mempersiapkan peserta didik menguasai kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Pendidikan sekolah biasanya disebut sebagai pendidikan formal karena pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya yang disusun secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Sekolah sebagai pendidikan formal dirancang sedemikian rupa agar lebih efektif dan efisien, yaitu bersifat klasikal dan berjenjang. Sistem klasikal memungkinkan sejumlah anak belajar bersama dan dipimpin oleh seorang atau beberapa guru sebagai fasilitator. Sekolah memiliki ciri jenjang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jenjang lembaga. Sekolah dirancang dengan berbagai tingkatan dari taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi. Sebagian dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dan sebagian lainnya dikelola oleh Departemen Agama. 2. Jenjang kelas berjenjang menurut tingkatan kelas. Murid hanya bisa mengikuti pendidikan pada kelas yang lebih tinggi apabila ia telah mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat sebelumnya. Jenjang kelas ini bervariasi, yaitu di tingkat SD atau MI terdiri dari 6 kelas, dan SMP atau MTS terdiri dari 3 kelas. Kemudian SMA atau MA sederajat terdiri dari 3 kelas, sedangkan di perguruan tinggi tidak ditentukan dengan jenjang kelas. Lanjut yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pandangan hidup, cita-cita bangsa, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan akan mewarnai keadaan masyarakat tersebut. Pendidikan dalam pergaulan masyarakat, terutama banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, surau atau musola, madrasah, pondok pesantren, pengajian, kursus, dan badan-badan pembinaan rohani. Dalam menjalani pendidikan di lingkungan masyarakat, biasanya akan mengalami kesulitan-kesulitan, antara lain sebagai berikut. 1. Lingkungan fisik dan non-fisik yang kurang menguntungkan. Lingkungan yang demikian akan banyak menghambat anak dalam belajar. 2. Tugas yang diberikan lembaga terlalu berat atau banyak, sehingga anak tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Terlalu banyaknya kegiatan yang diikuti dalam waktu yang terbatas bisa menyebabkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan akan mengalami kesulitan, dan akhirnya hasilnya akan kurang. Yang ketiga, apabila nilai dikembangkan oleh anak berbeda atau bertentangan dengan nilai adat yang ada di masyarakat, maka akan timbul konflik nilai. Kalau terjadi hal demikian, biasanya anak akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dalam diri terhadap lingkungan tersebut. Keadaan yang demikian biasanya akan berpengaruh terhadap upaya belajar anak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.